Dari mulai jam setengah 6 pagi itu sudah macet. Macet sekali, kadang namanya tuh amburadul. Terus saya sebagai pemilik toko yang depannya kena pengerjaan MRT, yang pasti usaha ada sedikit ngedrop. Tapi kan nanti begitu MRT udah jalan, pasti itu akan bikin makin meningkat lah, dengan harapan saya seperti itu sih. Kita turut bangga ya, karena selama ini sebenarnya sudah planning puluhan tahun. Kita udah lama lah nunggu kapan nih di Jakarta ada MRT, dan sekarang bener-bener tercapai. Karena memang MRT itu salah satu moda transportasi yang mungkin ditunggu-tunggu masyarakat ya. Betul, saya emang udah ancang-ancang mau naik MRT sampai ke HI gitu ya. Menurut saya tuh kita udah cukup ketinggalan dengan negara tetangga. Jadi begitu sekarang kita udah bakal punya MRT nih, jadi kayaknya antusias banget sih. Ini kan sekarang MRT kan sampai ke HI, itu kan melewatin daerah Sudirman, SCBD. Itu sebenarnya dengan menggunakan MRT itu lebih praktis. Harapan saya dengan adanya MRT di Jakarta itu, yang pasti MRT bisa menjadi transportasi yang cepat, aman, nyaman, on time, dan ramah disabilitas pastinya. Terus bisa mengurangi secara signifikan kemacetan di Jakarta. Dan yang pastinya harganya terjangkau sih, itu aja. Saya rasa ini adalah jawaban yang terbaik buat bangsa kita. Kan nih sekarang Jakarta udah punya MRT, mari kita pindah naik MRT, tinggalin mobil pribadi, ayo sama-sama kita naik MRT. Mari kita gunakan MRT sebagai kebanggaan kita bersama, dan juga kita rasakan kemajuan bangsa kita. Mari kita ramaikan transportasi publik, yaitu salah satunya adalah MRT. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, MRT fase pertama saya nyatakan dioperasikan. 1, 2, 3. MRT Jakarta. Ribuan masyarakat yang memenuhi area Bundaran Hotel Indonesia pada Minggu 24 Maret 2019 lalu seketika bersorak gegap gempita ketika Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menekan tombol sirine sebagai tanda resminya operasi MRT Jakarta. MRT fase pertama saya nyatakan dioperasikan. Setelah menunggu lebih dari 30 tahun, akhirnya masyarakat dapat menikmati sistem transportasi perkotaan berbasis rel sekitar 15,7 km yang membentang dari selatan Jakarta di Lebak Bulus hingga pusat Jakarta di Bundaran HI. Hari ini sebuah peradaban baru akan kita mulai, yaitu dengan dioperasikannya MRT, moda raya transportasi di DKI Jakarta fase pertama. Ini adalah sebuah budaya baru karena merupakan yang pertama di negara kita Indonesia MRT.
Pemilihan Bundaran HI sebagai lokasi peresmian MRT Jakarta bukan tanpa alasan. Bertepatan dengan Hari Bebas Kendaraan Bermotor 24 Maret 2019, MRT berharap masyarakat dapat beralih dari penggunaan kendaraan pribadi menjadi moda transportasi massal yang ramah lingkungan. Masyarakat akan diberikan kemudahan-kemudahan untuk datang ke sebuah tempat sehingga meninggalkan motor pribadinya, meninggalkan mobil pribadinya. Karena lebih nyaman, lebih cepat, naik MRT, naik Transjakarta, naik nanti moda LRT yang juga akan segera selesai juga. Dalam sambutan peresmian MRT fase pertama, Gubernur Anies juga menyampaikan bahwa saat ini ada 71 masinis dan 350 petugas operasional yang nantinya akan melayani 65.000 sampai 130.000 penumpang setiap harinya. Selain itu, ada sekitar 253.553 pekerja yang membangun MRT Jakarta sejak masa peletakan batu pertamanya, groundbreaking, di tahun 2013 silam. Telah kita tuntaskan pembangunan 13 stasiun dan MRT akan beroperasi dengan 8 rangkaian mulai pukul 5.30 sampai dengan 22.30 selama bulan Maret dan April, dan insya Allah sesudah 1 April rangkaian akan bertambah menjadi 16 dan jam operasional akan ditambah dari jam 5 sampai jam 12 malam. Tanggapan positif pun keluar dari pernyataan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi terkait resmi beroperasinya MRT Jakarta. Jadi ini saya pikir satu kebanggaan, ada satu langkah kita masuk ke transportasi massal, sekaligus ini adalah satu peradaban baru, ya. Nah, satu peradaban baru ini memang kita harus berubah. Saya pikir ini blessing. Di tengah kita sedang take off, ada MRT, membuktikan kerja kita ada hasilnya. Pesan yang begitu lugas disampaikan Joko Widodo pada peresmian tersebut, mulai dari menjaga kebersihan MRT bersama sampai membudayakan disiplin waktu serta mengantri dalam proses naik dan turunnya di MRT. Apa yang ingin saya titipkan? Yang pertama, jangan buang sampah di MRT kita, di stasiun-stasiun MRT kita. Jaga agar MRT dan stasiun-stasiun yang kita miliki tidak kotor, sanggup? Yang kedua, kalau mau naik MRT, ngantri. Ini yang akan terus kita sampaikan agar MRT kita nantinya betul-betul bisa kita pakai muter-muter Jakarta. Ini baru fase pertama. Hari ini juga tadi sudah kita canangkan lagi untuk masuk yang fase kedua ke utara. 30 tahun mimpi itu akhirnya terwujud. 24 Maret 2019 adalah tonggak sejarah baru bagi transportasi perkereta-apian Indonesia. MRT adalah bukti nyata kerja keras bangsa ini untuk bertransformasi menuju Indonesia baru yang mampu bersaing dengan bangsa lainnya.
Inilah MRT Jakarta, transportasi modern kebanggaan Indonesia yang berada di ibu kota Jakarta. (10 Oktober 2013 adalah awal mula mimpi Indonesia mulai terwujud untuk memiliki moda raya terpadu atau angkutan cepat terpadu yang modern. Peletakan batu pertama dimulai dari lahan yang berada di stasiun MRT Dukuh Atas, salah satu kawasan paling sibuk di Jakarta Pusat yang menjadi konsentrasi pertemuan berbagai moda transportasi umum lainnya. Saat ini, 24 Maret 2019, proses Mass Rapid Transit Jakarta atau MRT tahap pertama telah usai. Sekarang kita di awal Maret ya, dan progres konstruksi kita sudah mencapai 99,06% ya. Progres testing and commissioning itu sudah kita selesaikan dengan berhasil di tanggal 26 Februari kemarin. Dan saat ini kita sudah masuk ke proses full trial run. Dan bahagian awal dari full trial run ini seperti yang sekarang sedang kita lakukan ini adalah latihan menangani situasi emergensi. Dan ini yang kita lakukan, relatively kita berhasil lakukan dengan baik. Maret ini kita akan mulai membuka kesempatan kepada publik luas untuk mencoba langsung MRT Jakarta dengan membuka semua stasiun kita. Jadi boleh dikatakan MRT secara teknis sampai dengan saat ini sudah 100% siap untuk beroperasi. Jalur fase 1 MRT Jakarta terdiri dari 13 stasiun, diantaranya Stasiun Bundaran HI, Stasiun Dukuh Atas, Stasiun Setiabudi, Stasiun Bendungan Hilir atau Ben Hill, Stasiun Istora, Stasiun Senayan, Stasiun Sisingamangaraja, Stasiun Blok M, Stasiun Blok A, Stasiun Haji Nawi, Stasiun Cipete Raya, Stasiun Fatmawati, dan yang terakhir Stasiun Depo Lebak Bulus. Dengan estimasi durasi 30 menit dan total jarak tempuh 15,2 km dengan rata-rata kecepatan 100 km per jam di jalur layang serta 80 km per jam di jalur bawah tanah. Selain jawaban dari Direktur Utama PT MRT Jakarta, William Sabandar, kami pun mendapatkan jawaban yang pasti kalau Ratangga, kereta MRT, sudah siap melayani masyarakat Jakarta dalam beraktivitas. Walau saat ini masih ada beberapa elemen kecil yang masih dalam proses penyempurnaan, ujar Direktur Operasional dan Pemeliharaan MRT, Muhammad Effendi. Progres saat ini yang sudah dicapai untuk konstruksinya sudah 99 poin sekian persen. Saat ini yang tersisa itu di entrance itu pekerjaan arsitektural dan juga pengujian dari elevator dan eskalator. Jadi kalau bisa dilihat kan eskalator dan elevator sudah dipasang, sudah dites, tapi kan kami tetap harus mendapatkan sertifikasi dari Departemen Teknis terkait, dalam hal ini Depnaker. Tentunya faktor-faktor yang kami fokuskan adalah penyelesaian entrance, penyelesaian fisiknya dengan baik. Kemudian fasilitas kami sudah diuji dan mendapatkan sertifikasi dari pemerintah dari aspek keselamatannya. Karena keselamatan ini atau safety ini adalah bagian dari bisnis kami, safety and security. Karena MRT merupakan sejarah baru transportasi kereta di Indonesia, perhitungan yang pas dan persiapan yang matang
mutlak menjadi perhatian utama demi kualitas yang maksimal bagi masyarakat Indonesia. Lebih memastikan dari sisi safety-nya aja, mereka memastikan bahwa pintu-pintu bisa ditutup dengan baik. Tapi pengoperasian keretanya sama sekali mereka tidak ikut campur. Jadi mereka tinggal menunggu perintah dan OCC akan mengontrol ini jalan dan berhentinya kereta. Begitu Pak? Betul. Lagi-lagi dari OCC. Dari OCC. Semua terpusat di OCC. Di OCC. Ini untuk menghindari kesalahan faktor manusia. Makanya tadi kita dari pagi kita lihat alhamdulillah selalu on time, bahkan tidak lewat 1 menit pun. Betul. MRT Jakarta adalah kereta perkotaan otomatis bawah tanah pertama di Indonesia yang hadir tidak hanya sebagai angkutan umum massal, namun juga sebagai katalis perubahan gaya hidup dan mobilitas masyarakat. Dengan mengedepankan aspek penataan kawasan yang ramah pejalan kaki, mendorong integrasi antar moda, serta pengurangan penggunaan kendaraan pribadi. Apa yang kita lihat ini bukanlah murni sebuah musibah kebakaran sungguhan. Karena ini hanyalah simulation drill atau simulasi bencana khususnya kebakaran yang dilaksanakan tim MRT pada 5 dan 6 Maret 2019 lalu. Semua yang kenapa kita melakukan exercise di Duku Atas ya, untuk memastikan bahwa kita bisa menghandle situasi yang paling krisis sekalipun ya. Dan tadi misalnya itu damkar ya, karena insidennya itu adalah insiden kebakaran. Tadi gimana petugas kesehatan, pemulihan penanggulangan kebakaran berintegrasi, berkoordinasi dengan baik untuk menangani situasi-situasi emergensi seperti itu nanti. Ayo Pak, dipercepat tuh. Dapat dilihat bersama secara tanggap Emergency Response Team MRT mengevakuasi semua calon penumpang yang ada di stasiun MRT bawah tanah Dukuh Atas. Sakit. Tak main-main, ada sebanyak 300 lebih sukarelawan yang dilibatkan untuk menjadi calon penumpang dalam puncak emergency drill ini. Di samping fisik, hari ini kan Mas Nadu lihat kita melakukan evacuation drill. Ini sebenarnya sudah hari-hari terakhir. Kami sudah lakukan dari tanggal 27 Februari. Dari mulai hal yang kereta anjlok, kemudian listrik mati, ada ancaman bom, kemudian ada
benda-benda yang tidak diinginkan ditemukan di dalam kereta, pintu kereta atau pintu ada namanya PSD tidak bisa dibuka, kemudian hari ini kebakaran dan kemarin juga kebakaran. Itu aspek yang kami persiapkan sehingga jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan kami evakuasi, bisa evakuasi dengan aman dan selamat. Selain dari masyarakat, banyak pihak yang mensupport simulasi ini, mulai dari damkar serta tenaga medis. Bahkan, Dirut MRT pun menegaskan kesiapan MRT tatkala Jakarta menghadapi banjir sekalipun. Jadi memang desain dari jalur underground itu selalu memperhitungkan situasi banjir, ya. Dan itu terjadi di mana-mana. Kita belajar dari berbagai negara, ya. Khusus untuk Jakarta sendiri memang situasi banjir itu sudah diperhitungkan, ya. Jadi stasiun itu kita desain sedemikian sehingga dia berada di atas muka normal banjir yang mungkin terjadi. Kalau Anda lihat di stasiun Duku Atas, misalnya sebelum masuk stasiun itu kan ada naik dulu, baru turun, ya. Itu didesain dari muka normal air banjir, ya. Tadi kalau lihat naik tangga dulu, kemudian baru turun, ya. Kalaupun air masih lewat dari situ, maka kita akan punya shield protection, ya. Dari baja akan bisa diangkat sampai 1,5 sampai 2 meter untuk memproteksi stasiun dari air, ya. Kita nggak ngomong bagaimana menanggulangi banjir, tapi kita lebih ngomong desainnya ini harus anti banjir. Jadi di dalam banjir itu ada istilahnya ada banjir tahunan, 5 tahunan, 10 tahunan, 100, kita ambil yang 200 tahunan banjir, yang katakan yang paling tinggi, skala tertinggi. Nah dari situ kita dapat katakan elevasinya di sini, entrance kita harus lebih tinggi dari permukaan banjir 200 tahunan tadi. Kita mempersiapkan tempat-tempat di bawah stasiun kita, ya, tempat penampungan air kalau kondisinya misalnya terjadi sesuatu yang sangat besar masuk dan air itu bisa dipompa. Jadi kita akan menggunakan genset untuk memompa air keluar dari stasiun. Jadi secara teknis memang boleh dikatakan bahwa kita sudah sangat siap mengatasi kalau misalnya terjadi banjir maksimum di Jakarta ini. Selain desain yang sudah dipersiapkan dari bencana banjir, sirkulasi udara juga patut menjadi perhatian. Karena pada jalur pertama MRT terdapat 6 stasiun bawah tanah. Kita berbicara oksigennya nih, Pak. Sirkulasi udaranya, Pak. Ini kita set dengan 25 derajat Celcius kalau di dalam, ya. Kalau di underground, ya, itu memang dipastikan sirkulasi udaranya bagus, ya. Dan ini yang harus di-maintain terus-menerus. Kalau dalam kereta bisa sampai 24-22 derajat Celcius, ya. Kita pastikan kenyamanan para penumpang tentunya. Kalau listriknya sendiri, Pak? Kebutuhan listrik total yang kita pakai ini untuk seluruh jalur, ya, mulai dari Lebak Bulus ke Bundaran Raya itu sebesar 65 megawatt, ya. Dan itu yang sekarang ini kita punya 2 backup system, ya. Jadi memang kita bisa memastikan kepada masyarakat bahwa situasi misalnya tiba-tiba terjadi mati lampu atau shortcut itu tidak akan terjadi pada saat kita beroperasi. Tidak perlu takut, karena memang ini yang kita betul-betul pastikan, kita siapkan. Kita mulai melakukan latihan itu dari bulan Agustus tahun lalu, ada 6 bulan yang kita lakukan, ya. Dan kita berharap pada saat kita mulai membuka diri untuk operasi komersial, MRT Jakarta itu benar-benar siap menerima penumpang. Ya, Anda lihat sendiri ini adalah fasilitas yang modern, yang bagus, dibangun dengan investasi yang tentunya berasal dari dana masyarakat, ya. Jangan sia-siakan
Jakarta sudah punya MRT, ya. Jakarta punya transportasi modern yang tidak kalah dengan negara-negara maju yang lain, ya. Dan MRT ini tepat waktu, MRT ini aman, MRT ini nyaman. Pemirsa, PT MRT Jakarta yakin MRT yang rencananya nanti akan dioperasikan pada akhir Maret 2019 mendatang akan ramah untuk penyandang disabilitas. Kita tahu sih kalau misalkan Jakarta ada MRT. Dari Mass Rapid Transfer. Mass Rapid Transportation ya kalau nggak salah ya. Mass Rapid Transportation. Mass Rapid Transit. Transit ya? Transit. Kurang tahu ini. Nggak tahu. Kurang tahu deh. Nggak tahu. Rapatar kali. MRT Ratangga ya. Antusias seluruh masyarakat nampak tatkala coba menggunakan transportasi modern yang satu ini. Trial run MRT secara gratis sudah dibuka untuk umum sejak tanggal 12 hingga 23 Maret 2019. Ini merupakan persiapan akhir MRT yang telah resmi beroperasi di tanggal 24 Maret 2019. Ratangga merupakan nama kereta MRT yang berasal dari bahasa Jawa kuno kitab karya Empu Tantular yang berarti kereta perang yang kuat dan dinamis. Senang sih karena mempercepat perjalanan kita banget yang biasanya berjam-jam jadi cuma setengah jam. Kalau misalkan dari KRL ke MRT beda karena KRL walaupun dia bukan di peak hour aja udah lumayan ramai kan sebetulnya, apalagi di peak hour. Kalau MRT kemungkinan nggak begitu ramai ya, dan yang paling signifikan itu karena cepatnya aja. Ya kedepannya ya kita sangat membantu sekali ya, karena dengan adanya MRT kita kemana-mana jadi lebih cepat gitu dan bisa tepat waktu gitu. Fasilitasnya untuk tangganya lumayan ya, cuman kalau bisa ya eskalatornya ditambahin gitu, karena ya untuk orang yang udah tua kan kasihan gitu kakinya. Ya memang lebih baik ada eskalator, ada tangga juga. Jadi utamakan eskalator untuk orang-orang yang memang sulit untuk naik turun tangga, begitu. Dalam trial run, MRT pun memberikan kesempatan kepada masyarakat Jakarta dan sekitarnya yang berkebutuhan khusus atau penyandang disabilitas mencoba menikmati fasilitas keseluruhan MRT. Pertama kali saya naik MRT, ada peningkatan akses. Tapi setelah saya lihat lagi, masih butuh diperbaiki, masih perlu diperbaiki lagi. Kalau cerita kayaknya banyak banget ya, tapi kalau untuk tulis saya bisa menjelaskan informasi jadwal kereta tiba atau kereta berangkat itu masih kurang jelas. Jadi kami masih kebingungan berapa menit nih kira-kira keretanya akan sampai. Kalau misalkan ada ada informasinya itu terlalu jauh. Lalu kalau untuk teman-teman yang netra, ketika kereta tiba, antara peron dengan kereta ini masih ada jaraknya gitu. Jadi ketika naik ini masih ketakutan, takutnya terjungkal seperti itu. Ditambah juga teman-teman kursi roda ini juga ragu-ragu ketika mau naik sendiri, masih butuh bantuan orang lain. Karena takut roda yang kecil di depan bagian kursi roda ini akan tersangkut di antara peron dengan keretanya gitu.
Artinya masih butuh diperbaiki agar lebih ramah. Ramah ini maksudnya tidak perlu bantuan orang lain untuk naik, jadi bisa mandiri ketika naik. Gitu. Kalau saya sangat apresiasi terhadap perubahan, terhadap adanya transportasi publik ini, salah satunya lewat MRT ini, adanya MRT ini. Tinggal nanti bagaimana kemudian memastikan akses yang menyeluruh. Karena kan transportasi itu kan seharusnya artinya tidak hanya kendaraannya, tidak hanya stasiunnya, tapi bagaimana kemudian misalnya betul integrated, terus harusnya sih sistem transportasi publik itu kan seperti seamless ya, jadi no barriers. Kalau untuk fasilitasnya overall sudah baik, tinggal lambang-lambangnya aja kali ya, petunjuknya yang mungkin masih harus diperjelas lagi. Contoh tadi untuk di peron itu, jadi ada lambang kursi roda dan angka peron gitu, misalnya gerbong berapa, itu kurang kontras, kurang kelihatan. Jadi bagi penumpang misalnya yang kurang bisa ngelihat dari jauh, itu nggak jelas gitu, kurang jelas. Jadi ini sudah tinggal simbol-simbolnya aja diperjelas lagi gitu, jadi kurang besar, masih terlalu kecil-kecil gitu, terus pemilihan warna juga belum kontras gitu. Tapi untuk peronnya ini yang masih sulit, jadi peronnya ternyata masih ada gap antara platform dan kendaraan gitu, masih ada, tidak hanya lubang tapi juga ketinggian. Ngelihat saya atau teman-teman misalnya Mas Amin gitu naik ke sini itu akan agak kesulitan dan masih bahaya sebetulnya. Toiletnya di toilet itu sebetulnya akan baik itu kalau di samping pegangan yang di sebelahnya itu dia bisa fleksibel ke atas ke tembok. Jadi misalnya bagi orang yang dia nyamannya pindah dari samping kiri itu bisa dikeataskan. Sama tadi kan kemudian ada pegangan di samping wastafel. Saya pikir itu terlalu malah berlebihan ya gitu. Harapannya besar sekali bahwa ini menjadi sarana yang sangat memudahkan, tapi tentunya tadi yang pertama saya bilang bahwa ini harus terintegrasi. Kemudian harus dipastikan trotoarnya untuk menuju ke setiap stasiun itu memudahkan, terutama bagi pengguna kursi roda. Karena kalau sudah mudah bagi pengguna kursi roda, itu bagi siapapun aman. Sebagai orang Indonesia, sebagai pengguna yang baik, itu menjaganya agar selalu tetap bersih, selalu tetap terjaga, tertib, aman. Itu yang menjadi PR terbesar nanti ke depannya. MRT Jakarta berupaya menyediakan fasilitas yang ramah bagi seluruh masyarakat, tak terkecuali para penumpang penyandang disabilitas, guna menciptakan pengalaman bertransportasi yang positif bagi semua penumpang. MRT Ubah Jakarta adalah ajakan PT MRT Jakarta agar tidak lelah untuk melakukan apapun agar perubahan Jakarta yang lebih baik dapat terwujud. Fase pertama pun telah usai, berganti perjuangan menyelesaikan fase kedua. Emergency drill serta trail run sudah dilakukan untuk meyakinkan seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali bahwa MRT adalah pilihan tepat sebagai transportasi massal yang cepat, aman, dan nyaman. Kini, mimpi masyarakat Indonesia untuk memiliki transportasi massal modern akhirnya terwujud. Segala persiapan dan kerja keras fase pertama pun telah usai, berganti perjuangan menyelesaikan fase kedua. Ayo naik MRT, MRT pasti bisa. MRT Jakarta pasti bisa.
Metro TV, knowledge to elevate.